Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua mau news update sedikit ngobrol ringan soal jadi dari video terbaru Fabrizio Romano, dari Fabrizio Romano terkait sekali lagi tentang Frankie De Jong yang masih belum kelar-kelar ini ya dan masih belum jelas endingnya bagaimana. Seperti biasa akan gua translate, gua rangkum dan akan gua kasih opini ya. Langsung aja Fabrizio Romano mengatakan ini ada klarifikasi setelah meeting dari kubu Barcelona hari Kamis malam soal kondisi finansial. Menurut Fabrizio Romano ini banyak fans dari Manchester United dan juga fans dari El Barça bertanya ke Fabrizio Romano terutama setelah meeting tersebut bagaimana situasi dari Frankie De Jong. Update-nya, Manchester United dan Barcelona masih aktif berkomunikasi. Frankie De Jong sangat jelas mengatakan dia sekarang berada di klub terbesar di dunia. Dan Frankie De Jong ini juga dikabarkan sangat rileks dengan situasi ini. Memang betul dia berharap untuk stay. Walau dia juga tidak secara tegas dan jelas memberikan indikasi soal keputusan apa yang akan diambil terkait dengan masa depannya. Jadi inilah yang juga membuka peluang atau kenapa kok negosiasi antara Barcelona dan juga Manchester United ini masih terus berlanjut ya. Lalu Frankie De Jong ini juga dikabarkan dia ini paham soal kondisi keuangan dari Barcelona. Lalu tentu saja minat dari Manchester United dan juga proyek dari Erik ten Hag. Manchester United sangat yakin peran dari Frankie De Jong akan sangat vital di rencana masa depan klub. Inilah mengapa Manchester United masih aktif berkomunikasi dengan Barcelona. Official bid secara verbal sudah dilakukan 60 plus 10 add-on, tapi ditolak. Barcelona juga masih tetap ingin mendapatkan 85 juta euro tidak kurang untuk Frankie De Jong. Oleh karena itulah, mari kita nantikan langkah selanjutnya dari Manchester United, apakah akan menyamai angka ini atau apakah ada langkah lain. Fabrizio Romano juga menjelaskan kenapa Frankie De Jong masih sangat aktif didiskusikan, dinegosiasikan oleh Barcelona dan juga Manchester United untuk ada kemungkinan terjadinya transfer. Kenapa? Karena selain situasi finansial dari Barcelona, gaji dari Frankie De Jong tahun ini yang merupakan bagian dari kontraknya ya, ini dinilai terlalu besar bagi Barcelona. Inilah kenapa negosiasi terus berjalan. Di sisi lain, ini juga diupdate oleh Fabrizio Romano di videonya yang sama ya. Di sisi lain, Robert Lewandowski semakin dekat ke Barcelona. Proses ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Walau ada minat dari Chelsea dan juga PSG, tapi Lewandowski berminat hanya untuk pindah ke Barcelona. Dan juga dikabarkan kalau Barcelona akan segera mempersiapkan proposal pertama kepada Bayern Munchen untuk seorang Robert Lewandowski. Lalu ada update juga mengenai Bernardo Silva, pemain Manchester City. Fabrizio Romano menjelaskan kalau Frankie De Jong seandainya lepas dari Barcelona, El Barça ingin mengambil Bernardo Silva. Xavi sangat menyukai pemain ini dan ini juga sudah direncanakan sebelumnya. Tapi sekali lagi, ini akan tergantung situasi dengan Frankie De Jong. Fabrizio Romano menambahkan kalau sang pemain pun juga tidak ada masalah seandainya ada ketertarikan dari Barcelona bahkan untuk join Barcelona. Jadi Bernardo Silva ini tidak masalah ya, atau bahkan ya happy-happy saja untuk bisa gabung ke Barcelona kalau seandainya memang ada ketertarikan yang konkret dari Barcelona. Maksudnya adalah sampai mengajukan proposal resmi dan juga lain-lain. Menurut Fabrizio Romano, keadaan ini ya seperti domino. Karena satu yang lain sangat berkaitan dan berpengaruh. Artinya Frankie De Jong, Robert Lewandowski, dan juga Bernardo Silva. Ini sangat menarik menurut gue ya.
Eh, oleh karena itu, mari kita nantikan ini bisa berlanjut dengan cepat ataupun juga dengan lambat. Dan ini tambahan dari gue ya, menurut gue ini tentu saja sangat 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 menarik karena setidaknya ada tiga pihak klub yang berkait satu sama lain. Ada atau bahkan bisa jadi lebih ya. Ada Manchester United, Barcelona, ada Manchester City, ada Bayern Munchen di sana, ada empat pihak. Pemain pun juga ada Frankie De Jong, ada Bernardo Silva dan juga Robert Lewandowski. Ya, menurut gue ini sangat-sangat menarik segitiga ini antara pemain dan bahkan segi empat dari klub. Opini gue bagaimana ya, complicated ya, rumit. Masing-masing pihak masih saling menahan ya, terutama Barcelona dan juga Manchester United. Barcelona masih kekeh di angka 85 juta. Sekalipun kondisi finansial yang dikabarkan kemarin di meeting itu kan ada kondisi perkembangan yang cukup bagus, tapi masih tetap membuka peluang untuk menjual Frankie De Jong karena gaji dari Frankie De Jong ini bisa menjadi beban. Di sisi lain juga Barcelona ingin mendatangkan pemain-pemain baru, termasuk Robert Lewandowski, ya kan. Bahkan pengganti dari seorang Frankie De Jong ini juga udah disiapkan, yaitu adalah Bernardo Silva. Sementara Manchester United, yang gua paham pasti juga mengerti situasi yang sekarang terjadi ini di Barcelona terkait dengan Frankie De Jong. Oleh karena itulah mereka di penawaran pertama mencoba 60 plus 10, masih ditolak. Ini menurut gue juga cukup menarik karena secara kebetulan Transfermarkt itu memberi market value dari seorang Frankie De Jong tuh ada di angka 60 juta. Jadi Manchester United menawar 60 plus 10 add-on. Mungkin yang dipakai patokan Transfermarkt. Mungkin ini dengan amatiran ala gua nih, gua hanya cuman kira-kira saja. Cuman ya masih kurang lebih sebulan sebelum Manchester United akan melakoni tour pertama di pre-season. Mudah-mudahan ketika saat itu kondisi sudah lebih jelas. Cuman menurut gue ya kita mengenai peluang gue masih tetap menilai ini 50-50. Biarkanlah proses ini berjalan. Mungkin pastinya ada beberapa aktivitas atau kegiatan atau bahkan proses negosiasi, komunikasi utamanya antara Barcelona dan juga Manchester United yang mungkin berlangsung underground ya, tidak terdeteksi media, itu juga sangat mungkin. Cuman gue berusaha untuk menikmati saja hal ini ya kan. Gue yakin Erik ten Hag punya ada budget dari Manchester United, dan sekarang tentu saja kegiatan atau yang lebih aktif itu seorang John Murtough ya. Cuman gue tetap yakin pasti akan ada pemain datang, itu sudah jelas, karena sebagai manajer baru dia tentunya punya planning baru juga, punya sistem baru yang akan dikembangkan. Paling tidak dari banyaknya pemain yang dilepas oleh Manchester United ini kan harus ada pemain baru yang datang untuk mengganti posisi yang kosong yang ditinggalkan oleh pemain-pemain yang habis kontraknya. Jadi menurut gue tetap percaya, tetap optimis klub akan pastinya mendatangkan pemain. Ini cuma tinggal masalah waktu saja ya kan, kapan dan juga siapa. Kurang lebih demikian update dari channelnya Fabrizio Romano. Gue yakin pasti teman-teman juga ada beberapa yang menanyakan di kolom komen. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.